Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizi Oktaviani Della Putri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari APTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 255074227. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja layanan konseling individual. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu ada waktu? Boleh, Nak. Ayo, silahkan. Iya, silahkan. Silahkan duduk. Halo, Nak. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik kok, Bu. Alhamdulillah. Kamu kesini ada apa? Saya ingin berkonsultasi kepada Ibu soal masalah saya. Oke. Sebelum kita memulai konseling, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kamu siap untuk konseling dengan Ibu? Siap, Bu. Oke, nah Ibu sebelum kita memulai konseling, Ibu akan menjelaskan durasi konseling kita. Durasi kita yaitu 30 menit ya, Nak. Setiap satu kali pertemuan. Nah, sebelum kita memulai juga, Ibu akan menjelaskan tentang asas-asas konseling. Nah, asas konseling itu ada apa aja? Pertama, ada kerahasiaan. Kerahasiaan itu tentunya Ibu akan merahasiakan apa yang kita bicarakan di dalam ruang konseling. Selanjutnya, asas keterbukaan. Ibu harap kamu bisa terbuka dengan Ibu sejujur-jujurnya dan kita akan mencari solusi atas masalah kamu. Nah, selain itu, Ibu juga akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi, Ibu harap kita bekerjasama ya, Nak. Oke. Nah, tadi kamu bilang kalau kamu mempunyai masalah terhadap guru matematika karena tidak mengerjakan tugas. Iya, benar banget. Memangnya kamu baru kali ini atau sudah sering tidak mengerjakan tugas? Saya sih suka keseringan mengerjakan tugas. Ya. Oh, jadi kamu udah kebanyakan tidak mengerjakan tugasnya. Oke. Ibu mau nanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas guru matematika? Karena saya lebih menonton TikTok dulu, soalnya diri saya pengen tampil. Oke, tampil. Jadi kamu sebenarnya itu punya kendala karena kamu terlalu asik dengan K-pop, betul? Betul banget. Oh, gitu. Dengan K-pop. Nah, Ibu mau tahu nih, seberapa sering sih kamu bermain HP dalam sehari? Bisa sih saya main HP sehari sampai 3 sesuai. Oh, jadi kamu itu suka bermain HP berlama-lama ya? Ya kan ya? Nah, ada waktu tertentu tidak kamu main HP-nya? Kadang sih iya.
Lebih apa? Lebih sering? Iya. Oh, lebih sering. Nah, adakah waktu yang sebenarnya kamu tidak boleh terlewatkan K-pop itu? Ada. Oh, jadi kamu gak mau terlewatkan? Enggak, karena itu udah jadi idola saya banget nonton kamu gitu ya. Kapan saja waktu yang kamu gunakan untuk stuck idola K-pop kamu? Hampir setiap hari lah. Nah, kamu men-stuck idola K-pop kamu itu, emang K-pop itu ada di mana lihatnya? Nah, kadang saya suka melihat ya, kayak ada di YouTube, TikTok, sama Instagram. Oh, Instagram. Biasanya berapa lama kamu habiskan untuk mensak idola kamu sampai itunya selesai? Oh, misalkan sehari bisa berjam-jam gitu. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan idola kamu misalnya lagi live gitu, kamu nggak mau tertinggal, nggak sama sekali. Oh, nggak sama sekali. Oke. Nah, ibu mau nanya nih, apa yang mendasari kamu melakukan perilaku tersebut? Cuma buat jadi kamu lagi senang-senang aja nonton K-pop atau minta K-pop gitu ya. Terus apa yang melatar belakangi kamu sampai memiliki perilaku tersebut? Latar belakangnya. Buat saya, buat saya, buat cadangan semuanya, belajar dan lain-lain. Oh, jadi sebenarnya kamu itu sangat fans gitu ya? Iya benar. Jadinya kamu terus-terusan seperti itu. Nah, eh, ibu mau nanya, apa namanya? Ibu, apa yang membuat kamu jadi kebiasaan suka K-pop? Apakah tadinya enggak kah? Atau memang sudah dari lama eh, nontonin terus? Sebenarnya saya emang gak suka K-pop, cuman saya melihat scroll-scroll K-pop itu sering asik juga, makanya saya menyukai. Gitu. Nah, ketika kamu lagi asik nih dengan HP gitu ya, scroll TikTok dari Instagram atau dari YouTube gitu ya, eh, gimana respon lingkungan sekitar kamu? Misalnya keluarga kah, teman, saat kamu lakukan itu responnya. Respon mereka tuh biasa aja, cuma mereka sering sibuk sendiri. Oh, jadi kamu tidak ditegur malah dibiarkan saja ya? Gitu. Nah, ibu kan tadi apa namanya kamu berarti akibat dari nunda-nunda tugas kamu itu yaitu asik dengan K-popnya. Iya. Oke. Nah, ibu penasaran setelah kamu apa sih banyak nonton gitu menghabiskan waktu dengan HP melihat K-pop, konsekuensi apa yang kamu dapat saat banyak main HP? Jadi lupa belajar, lupa sholat, hmm. Nah, apa yang terjadi terhadap hubungan kamu dengan orang sekitar? Jadi kayak ya lebih cuekin aja. Cuekin. Jadi apa namanya kamu lebih jauh sama teman-teman gitu, dicuekin. Oke. Nah, dampak dari kebiasaan kamu nonton K-pop menurut kamu apa dampaknya? Bikin kesehatan badan kurang.
Terus, oh jadi tadi juga kesehatan berkurang, terus juga sampai melalaikan tugas. Iya benar. Oh gitu. Nah, Ibu mau nanya terkait apa lagi dampak dari perilaku kamu terhadap tadi K-pop itu. Apakah dampaknya ke belajar? Dampaknya sih ya ke belajar juga itu bisa. Ngaruh. Kayak misalnya apa yang pengaruh dari belajar kamu? Apa kamu terganggu dalam mengerjakan tugas? Jadi terganggu sama semua kayak tugas PR, tugas di sekolah, oh gitu. Nah, terus ibu mau nanya, apa sih keuntungan dari kamu nonton K-pop? Keuntungan sih itu cuma buat senang-senang doang. Zaman-zaman sekarang ya, Bu. Oh, zaman sekarang ya, cuma senang aja gitu ya. Nah, menurut kamu, mengapa kamu tetap melakukan perbuatan tersebut kalau misalkan kamu bisa bikin nggak ngerjain tugas? Padahal kamu tahu misalnya nih ya, guru tuh bakal marahi kamu. Kamu masih tetap, masih cuman jangan keseringan. Oh, jadi kamu sekarang udah mulai sadar gitu akan hal ini. Oke, nah ibu mau nanya nih terkait tadi kan kamu bilang ya, eh, apa namanya soal kamu ada kondisi fisik yang enggak enak. Nah, memang apa kondisi fisik kamu yang mempengaruhi dalam kamu gadget terus? Kondisi fisik, kondisi fisiknya bisa bikin kayak oh, jadi kamu kebanyakan main HP jadi pusing ya, terus jadi sakit, lemas gitu ya. Gitu. Nah, ibu mau nanya, bagaimana kan orang tua kamu terhadap pembelajaran kamu? Mereka sih sibuk dengan kerjaan mereka sendiri, jadi mereka terlalu membiarkan saya buat itu semua. Oh, jadi kamu dibebasin orang tua ya, iya, dua-duanya, iya. Terus pulangnya sih ada yang sekitar jam 10, oh, jadi orang tua kamu tuh pulang malam, alhasil tidak mengontrol kamu dalam belajar. Gitu. Terus kamu asik dengan main HP. Iya. Oke. Nah, berarti peran orang tuamu pun sedikit ya? Iya. Gitu. Oke. Nah, apakah orang tua memberikan kebebasan kepada kamu tentang proses belajar kamu gitu? Kebebasan sih enggak, cuman mereka lebih sibuk aja. Sibuk aja. Ya. Nah, apakah orang tuamu mengingatkanmu untuk belajar? Tidak. Sibuk dengan kerjaannya. Gitu. Nah, ibu mau nanya, bagaimana dukungan orang tua kamu dalam proses belajar kamu? Biasa aja. Biasa aja tuh gimana? Dukungannya kayak selalu ada atau tidak? Tidak. Oh, tidak ada dukungan. Jadi berarti ibu bisa menyimpulkan kalau kamu itu dibebaskan, di tidak dikontrol sama orang tuamu gitu ya. Oke. Nah, ibu jadi penasaran, apakah teman-temanmu membantu kamu dalam proses belajar? Teman-teman saya sih pada minta ya, cuma kalau bisa mereka tahu tidak. Jadi mereka tidak tidak tapi ketika kamu nanya mereka tahu. Tapi kalau kamu nggak nanya berarti nggak ngasih tahu. Oh, ya. Nah, ibu nanya,
Kamu lebih suka belajar mandiri atau berkelompok? Saya lebih suka belajar berkelompok karena lebih aja gitu. Cuman kan teman-teman kamu nggak ada yang mengajak. Ya saya ya udah jadinya biasa aja. Hmm, jadi kamu biasa aja dan tidak termotivasi untuk belajar ya. Gitu. Oh. Nah, ibu mau nanya, apakah teman-teman memiliki hobi dengan kamu? Dengan hobi yang sama? Kalau soal itu saya sih, hmm, berarti kamu nggak ada teman untuk yang hobi yang sama? Nggak ada, cuman saya di kelas. Gitu. Nah, kalau kamu ada kesulitan dalam belajar, bagaimana respon orang sekitar? Apakah ada yang memperdulikan kamu? Enggak, enggak ada, enggak ada. Kalau waktu belajar di rumah bagaimana? Hmm. Kalau waktu belajar kamu di rumah, apakah dijadwalkan atau tidak? Enggak juga. Hmm. Ya oke. Ibu mau nanya lagi nih. Kan ibu bisa menyimpulkan ya jika misalnya kamu eh alasan dan dampak kamu terhadap menunda tugas yaitu kamu sangat kecanduan gadget gitu ya. Iya benar. Saking kecanduan di gadgetnya, kamu sampai fisik kamu lemas, mungkin. Terus juga kamu belajarnya juga kurang motivasi. Benar? Benar. Iya benar. Oke. Nah, lalu eh, apakah itu baik untuk kamu? Enggak. Enggak sih. Jadi kamu merasa ini tidak baik sampai akhirnya kamu datang ke ibu untuk menyelesaikan masalah? Iya, benar. Oke, betul. Jadi seperti itu. Nah, ibu punya sebentar. Ibu punya lembar yang perlu kamu isi mengenai aktivitas-aktivitas kamu dalam sehari-hari. Nah, misalnya kamu catat ya, apa saja aktivitas-aktivitas sehari-hari kamu. Misalnya dari bangun tidur, berangkat sekolah, sampai mau tidur lagi. Gitu. Boleh dituliskan? Oh, sudah selesai ya? Oke. Ibu lihat dulu. Ibu lihat kamu dari tabel di sini, Ibu perhatikan itu, kamu terlihat jelas sekali ya waktu luang yang kamu miliki lebih banyak untuk bermain gadget, betul? Gitu. Nah, bermain gadgetnya K-pop sama streaming. Iya. Nah, dari tabel kamu, kegiatan kamu, waktu belajar kamu malah kurang. Nah, dari hasil tadi kita diskusi, kamu menceritakan bahwa kamu kecanduan gadget. Alhasil kamu menunda-nunda tugas. Nah, kamu jadi nunda-nunda tugas, terus kurang tidur, terus jadi malas belajar. Oke. Nah, maka supaya perilaku kecanduan gadget kamu ini berkurang, kamu bisa menyeimbangkannya dengan belajar. Nah, pada sesi pertemuan kali ini, Ibu harap kita akan menggunakan salah satu teknik
Counseling self management. Jadi kita menggunakan pendekatan behavior, teknik self management untuk mengatasi perilaku kamu dalam menunda-nunda tugas seperti itu. Nah, apa kamu bersedia? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita berdasarkan hasil tabel ini, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita akan menyepakati dulu nih target perilaku yang akan kamu inginkan agar sesi konseling kita bisa mengurangi kebiasaan kamu dalam bermain gadget dan mengisi waktu luang kamu dengan perilaku yang lebih baik. Nah, apa kamu siap untuk membuat kesepakatan itu? Siap, Bu. Oke, kamu siap ya. Nah, Ibu punya beberapa lembar perilaku. Mari kita diskusikan terlebih dahulu ya bersama perilaku baru apa saja yang ingin kamu capai. Nah, berikut ada lembar perencanaan program perilaku baru nih. Ada lembar pembentukan perilaku baru dan ada lembar perencanaan program perilaku baru. Nah, mari kita kesepakati dulu perilaku pengganti seperti apa yang akan membuat kamu mengurangi kecanduan bermain gadget. Oke, kalau boleh saya menyarankan, kamu bisa pula menyisipkan waktu belajar dalam lembar tersebut. Gitu. Nah, untuk menerapkan perilaku baru ini, perilaku yang telah kita sepakati ini, langkah selanjutnya, target perilaku baru ini akan menjadi tugas selama seminggu kamu. Gitu. Jadi, kita buat dulu perilaku-perilaku baru yang akan kita sepakati seperti itu ya. Nah, pada lembar ini juga kamu akan menandai apakah terlaksana atau tidak gitu dan alasannya bagaimana gitu. Jadi di sini nah, kamu bisa lihat di sini ada tanggal dan waktu, target perilaku, waktu kegiatan, dan di sini ada keterangan berhasil atau tidak berhasil. Kalau misalkan tidak berhasil, alasannya kenapa gitu ya. Oke, selanjutnya ada lembar perencanaan program perilaku. Jadi di sini ada hari tanggal, perilaku atau aktivitas lama, dan ada perilaku aktivitas baru gitu. Nah, kita bentuk dulu kesepakatan dalam perilaku itu. Target perilaku kamu. Target kamu apa? Untuk belajar dengan giat. Iya. Terus? Terus biar bisa menilai. Iya. Tentunya target kamu itu pertama bisa belajar, bisa menyisipkan belajar ya, menyisipkan waktu belajar. Selanjutnya yaitu tidak menunda. Iya, tidak menunda belajar atau mengerjakan tugasnya. Nah, oke, kamu terlebih dahulu tulis dulu, oke? Apa saja perilaku-perilakunya. Di sini kita akan melihat target yang akan kamu inginkan gitu ya. Nah, oke, sudah ya. Oke, dari Ibu sudah lihat tabel pembentukan perilaku yang kamu telah kerjakan. Di sini juga ada perilaku lama dan perilaku baru. Ibu mau nanya, hambatan apa ketika kamu mengerjakan target ini?
Saya sangat bimbang karena ada notifikasi absen saya. Saya bingung mau nonton apa tidak. Oh, jadi kamu bimbang, pantas ini kamu di sini keterangannya tidak berhasil ya. Iya, Bu. Alasannya karena ada notif K-pop ya, gitu. Oke, nah hambatan apa saja yang membuatmu kesulitan untuk memenuhi sesuai jadwal? Katanya belajar, Terus? belajar Hmm? dalam tugas. Hmm. Oh, jadi kamu hambatannya saat kamu mau belajar, ada aja gangguannya gitu ya? Oh, gitu. Nah, setelah kamu seterapan menerapkan jadwal yang kamu buat ini ya, menurutmu hal apa yang mendorong kamu ketika kamu ada berhasil nih? Ini ibu lihat ada yang ada berhasilnya gitu. Dan saya untuk hmm, tetap saya berhasil buat ini semuanya. Oh, berarti kamu ada keinginan nih untuk mau berubah gitu ya? Gitu. Nah, faktor apa sih yang membuat kamu mengurangi gadget ini? Saya mengambil untuk hmm, Oh, senang-senang. Jadi maksudnya eh kamu ingin senang-senang, jadi acuan kamu itu. Jadi pengen jalan-jalan, tapi kamu harus ngerjain tugas dulu. iya, Gitu. Nah, menurutmu dari proses kamu kemarin ini, pihak siapa saja yang bisa memantau perilaku kamu? Misalnya di rumah gitu, perilaku kamu di rumah. tahu sih jadi ayah sama Oh, jadi sekarang ayah mama udah mulai memantau. Gitu. Berarti ada perkembangan ya. Nah, gitu. Nah, apa yang memotivasi kamu hingga akhirnya kamu berhasil melakukan tugas atau jadwal yang telah dibuat? saya ingin berjalan-jalan. Hmm, jadi kamu motivasinya ingin jalan-jalan nih, tapi kamu juga harus mengerjakan tugas. Jadi, kalau kamu yang nggak ngerjain tugas, kamu tetap jalan-jalan tidak? Oh, tidak. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih ya, Ibu kasih rentang 1 sampai 10. Menurutmu, seberapa besar motivasi kamu untuk menerapkan teknik ini agar mengubah perilaku kecanduan gadgetmu? Oh, 9 gitu. Dari 10, 9 gitu. Oke. Nah, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat untuk mengubah perilaku kecanduan gadgetmu, apabila kamu berhasil menjalankan program ini, hadiah apa yang akan kamu berikan pada dirimu sendiri? Hadiahnya untuk diri saya sendiri akan tetap dan berjalan-jalan. Oh, jadi itu hadiahnya. Gitu. Kalau misalkan kamu belum berhasil gitu, kamu ada hukuman nggak atau punishment untuk diri kamu sendiri? Oh, jadi bisa kamu nggak berhasil ya dalam apa sih tugas ini. Jadi kamu malah naruh HP kamu gitu ya. Oke, Ibu jadi paham. Paham akan kondisi itu. Jadi yang penyemangat kamu itu jalan-jalan dan nonton, cuma sekarang kamu lebih dikurangin aja. Iya, Dikurangin saja. Oke. Nah, setelah itu Ibu mau mengevaluasi nih. Nah, setelah kamu menerapkan target perilaku yang telah kita sepakati nih, menurutmu faktor apa saja yang membantu keberhasilanmu? akan membersihkan saya untuk berjalan-jalan. Mhm. Oh gitu, jadi kamu faktornya itu gitu, ingin jalan-jalan ya. Selain itu, apakah ada faktor di bidang belajar? Ada sedikit Apa itu? belajarnya kemudian.
Kamu jadi ada dorongan pengen belajar lebih giat gitu. Oke. Nah, menurut kamu, apakah faktor yang membantu keberhasilanmu melaksanakan perilaku ini itu eh, berhasil gitu? Iya. Oh, oke, jadi kamu eh, ibu ibu klarifikasi ya, kamu ini sudah membuat dorongan atau ada dorongan dari diri kamu yaitu ingin belajar lebih giat, terus juga eh, ingin jalan-jalan gitu ya. Iya. Oke, nah, nah dari kamu apa namanya nonton K-pop ini, apakah sudah berkurang? Sudah. Sudah berkurang, jadi udah bukan lagi kayak kemarin yang berjam-jam. Iya. Oke, baik. Oke, nah kamu, apakah yang motivasi kamu dalam memilih untuk tidak bermain gadget? Padahal kamu tahu kalau stok K-pop itu kegemaranmu. Iya sih. Hmm, Motivasi saya berenang. hmm. Jadi kamu ingin itu ya, apa namanya, mau mencapai nilai yang bagus gitu ya. Oke. Nah, Nah, Ibu mau nanya, setelah 1 minggu yang lalu atau setelah yang kemarin kamu kita buat target dan kamu melakukan itu gitu kan sebagai perilaku pengganti perilaku lama kamu, apakah perubahan yang kamu rasakan dari aspek fisik badan? Sangat sehat. Oh, kamu jadi lebih sehat, Iya. nggak mudah capek lagi? Oh, terus kalau tidur? Kalau tidur juga udah dibatasin tidur. Oke, gitu. Jadi biasanya kamu malam baru tidur, ini sore udah Iya. tidur gitu. Oke, jadi waktu tidur kamu sudah lebih lama gitu ya. Oke, nah setelah berhasil menerapkan teknik ini secara emosional, apakah ada perubahan yang kamu rasakan? Ada perubahannya, jadi pengen kayak berinteraksi dengan teman dan Hmm, belajar. oke, yang kamu rasakan jadi lebih pengen bergaul sama teman, terus mood kamu jadi enak ya. Tuh. Nah, setelah 1 minggu yang kemarin nih, melaksanakan target perilaku yang baru-baru, nah apakah perubahan yang kamu rasakan dari fisik, apa namanya, emosional gitu? Adakah eh, perubahan yang kamu rasakan? Misalnya dari belajar, apa ada? Ada. Hmm. Jadi gimana? Jadi kayak belajarnya lebih giat buat Hmm. kalau ada tugas-tugas di sekolah lebih giat buat kerjainnya. Oh, jadi sekarang kamu sudah lebih sering mengutamakan belajar gitu ya? Oke, nah, berdasarkan perilaku baru yang telah kita sepakati sebelumnya, menurutmu apakah hal itu efektif untuk mengganti perilaku lama? Oh, sangat efektif ya? Iya. Gitu, sangat efektif. Oke. Nah, jika misalnya belum efektif, menurut kamu perilaku baru apa yang sebenarnya tepat? Baru yang ini aja sih buat Ya, oke. Nah, Ibu mau nanya, kita ngulang lagi. Ibu mau klarifikasikan reward dan punishment yang telah kita sepakati, yaitu kamu rewardnya jalan-jalan ya kan, terus sedikit nonton cukup tapi tidak lama-lama. Terus kalau punishmentnya itu kamu tidak megang HP gitu ya? Oke, nah menurut kamu apakah reward dan punishment itu sudah efektif? Oh, sudah. Akhirnya kamu sudah banyak keberhasilan ya. iya. Oke, nah pada pembicaraan kita hari ini kita sudah menentukan
menyepakati target baru, ya kan? Nah, kamu juga telah berhasil melaksanakan target yang kita telah sepakati bersama. Nah, pada pertemuan ini, saya akan memberikan lembar target perilaku baru yang kedua yang akan kamu terapkan kembali gitu ya selama 1 minggu ke depan secara mandiri. Nah, perilakunya apa itu? Jadi, apakah kamu mampu melaksanakannya atau tidak gitu, oke? Nah, dalam pengisian lembar ini masih dengan sama, sebenarnya sama saja gitu. Nah, kita melihat keberhasilan yang sudah terjalin gitu. Nah, kamu bisa menuliskan apakah itu berhasil atau tidak gitu ya. Oke. Terus, nah oke. Nah, oke. Dari perkembangan kamu sejauh ini dalam penugasan yang kedua, bagaimana menurutmu? Sudah lebih baik dari sebelumnya? Sudah, oke. Apakah menurutmu faktor yang membantu berhasilnya itu apa? Oh, keluarga. Jadi sekarang lebih banyak dukungan keluarga ya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, menurutmu apakah yang mendorongmu sehingga berhasil melaksanakan program kedua ini tanpa pantauan dari yang saya ingatkan? Apakah berhasil? Oh, jadi kalau nggak ada yang kalau saya nggak mengingatkan berarti berhasil gitu ya. Oke. Nah, setelah kita berhasil melaksanakan program perilaku baru, perubahan apa yang kamu rasakan dari lebih ada perubahan apa lagi setelah yang kemarin kita tadi diskusikan? Misalnya baik secara psikis, emosional, dan fisik. Coba kita bahas ya, psikis. Lebih baik dengan lebih baik Moodnya gitu ya, oke. Emosionalnya? emosionalnya lebih ke ini apa kayak dukungan. Oh, jadi emosionalnya lebih baik, udah lebih baik, banyak dukungan gitu ya. Kalau fisik udah lebih sehat ya, tidak kekurangan tidur lagi, ya tidak ngantuk-ngantuk lagi, betul? Betul. Nah, setelah kita berhasil dalam target ini, eh, apakah kamu memberikan reward pada dirimu sendiri? Ya? Oh, jadi misalnya kamu sudah mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Akhirnya kamu memberikan reward ke diri kamu sendiri. Itu dengan apa? Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan sama keluarga atau sendiri? Keluarga sama teman. Oh gitu, oke. Nah, apa perbedaan yang kamu rasakan dalam menerapkan penugasan perilaku baru ini? Nah, perbedaannya sangat signifikan gitu ya, kamu jadi bisa lebih ngontrol, sekarang sudah tidak menunda-nunda tugas lagi, betul? Betul, oke. Sini Ibu simpan target perilaku barunya. Jadi, kita sejauh ini sudah melihat perkembangan kamu gitu ya. Dalam kita konseling tadi, Ibu sudah bisa menyimpulkan kalau kamu sudah berhasil untuk melakukan perubahan yang baru gitu. Nah, Ibu ucapkan selamat untuk kamu sudah menyelesaikan tugas ini dan lebih baik lagi. Ibu harap kamu bisa menerapkan target-target perilaku baru ini seterusnya. Jadi kamu tidak perlu lagi menunda-nunda tugas gitu. Nah, oke, baik. Dari sesi konseling kita hari ini dapat
Ibu simpulkan bahwa kamu sudah memahami kebiasaan menunda pekerjaan atau menunda tugas berdampak pada prestasi dan percaya diri kamu, betul? Nah, kamu juga menyadari bahwa beberapa pemicunya yaitu dengan rasa malas, terus gadget, ya kan, terus streaming K-pop, sama tadi apa, stuck K-pop gitu, yang membuat waktu kamu jadi kurang teratur. Nah, dari review dan evaluasi kita hari ini terlihat bahwa kamu sudah mulai membuat daftar tugas kecil dan memberi target waktu, ya kan? Nah, dari hasil ini menjadi hasil yang positif. Nah, ingatlah eh, kesepakatan kita bahwa setiap tugas akan terasa lebih mudah ketika kita sudah mengerjakan. Nah, terus bukan untuk ditunda-tunda, betul? Nah, mudah hanya menambah beban pikiran, sedangkan bertindak dalam mengerjakan tugas itu akan merasa lega, gitu ya. Nah, untuk tindak lanjutnya, kamu akan berlatih menggunakan target-target ini ya. Kamu praktekkan di luar dari konseling kita, seperti itu. Nah, habis itu kamu akan evaluasi hasilnya seperti apa. Nah, kalau sejauh ini kan sama Ibu sudah sangat bagus gitu ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri sesi konseling ini dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga Allah memberikan kekuatan kamu supaya kamu bisa lebih konsisten dalam mengerjakan tugas tanpa menunda seperti itu. Nah, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih atas keterbukaan kamu, sudah mau cerita sama Ibu, sudah mau terbuka sama Ibu. Semoga kamu lebih baik lagi, oke?